Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Laurentius Dio Aditya. Konteksnya sebenarnya yang dipertanyakan tentang hukum pidana, ya. Padahal konteks pembelajaran kita adalah hukum perdata, ya, aspek hukum dalam ekonomi. Artinya kita akan banyak bicara tentang hukum perdata. Pertanyaan saudara adalah tentang hukum pidana, tetapi untuk sedikit memberikan pemahaman akan saya jelaskan sedikit, ya. Tersangka atau terdakwa itu mempunyai hak untuk didampingi oleh penasihat hukum atau advokat pada setiap tingkatan pemeriksaan, ya, baik di kepolisian misalnya atau di pengadilan, itu wajib untuk didampingi. Dalam hukum pidana ada azas praduga tak bersalah. Artinya sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan si pembunuh yang saudara contohkan itu dinyatakan bersalah, itu harus dianggap bahwa si pembunuh tersebut tidak bersalah sebelum ada putusan. Itulah yang dinyatakan praduga tak bersalah. Orang tidak bisa dihukum sebelum ada putusan pengadilan, dan begitu. Nah, seorang pengacara membela si pembunuh bukan membela kesalahannya agar supaya dibenarkan atau dibebaskan dari semua tuntutan, tidak, tetapi menjadi penasehat atau pendamping. Karenanya disebut sebagai penasehat hukum, PH biasanya singkatannya begitu, sebagai PH. Tugasnya adalah untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh si pembunuh agar tidak dilanggar. Pengacara jangan diidentikan dengan si pembunuhnya atau kliennya. Jadi jangan samakan pengacara yang menjadi PH seorang pembunuh kemudian disamakan dengan si pembunuh. Jadi berbeda, begitu ya. Nah, jadi mengapa kok pembunuh dibela? Bukan membela kesalahannya, tetapi mendampingi agar hak-hak dari si tersangka atau terdakwa ini tidak dilanggar.